Jumpa lagi sama aku, Kak Sabrina, Kak Mona, dan Kak Jojo. Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Mona. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Jojo dan Kak Sabrina. Adik-adik, pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan diiringi oleh Kak Mega. Lagu yang pertama, I Love You Jesus. Ikutin gerakan kakak ya. Ayo Kak Mega. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 90, baitnya yang pertama dan kedua dengan judul Yesus Sayang Padaku. Ya adik-adik, kini saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kamu nak ulangi sekali lagi ya. Dari kitab Imamat pasal 1 ayat ke-1 sampai dengan yang ketiga. Nah, sebelumnya biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di minggu pagi yang cerah ini, kembali kami anak-anak-Mu, PLKPA GPIB Pelita Hidup, akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan korban bakaran.
Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan ya pembacaan Alkitabnya. Judulnya tentang apa? Ya, korban bakaran. Nah, korban bakaran itu apa sih, Kak? Nah, pada zaman dahulu Nabi Musa setelah kemah suci jadi, Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menyampaikan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan, yaitu berupa korban bakaran kepada Tuhan. Nah, tapi adik-adik, dalam memberikan korban bakaran itu ada syaratnya. Ya, syarat yang pertama itu harus berupa ternak. Ternaknya itu ada kambing, bisa juga sapi atau domba. Tapi harus yang jantan. Nah, selain kambing, domba, sapi yang jantan, tapi korban bakaran itu juga harus tidak bercacat, harus sehat. Ya, jadi kenapa sih Kak harus yang bersih, tidak cacat dan sehat? Karena Tuhan mau bangsa Israel ketika memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil yang baik. Ya, korban bakaran itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur itu berupa ucapan terima kasih kepada Tuhan, supaya umat Israel diberkati. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah memberikan yang terbaik. Nah, terbaik. Siapa yang tahu arti kata terbaik? Apa? Ya, ter itu artinya paling. Ya, ini ada baik, lebih baik. Nah, ter ini paling atas. Terbaik itu artinya yang paling baik. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan adik-adik dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Gimana sih caranya, Kak, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan mau kita memberikan kehidupan kita, kehidupan Kak Mona, kehidupan adik-adik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, dalam jalan kehidupannya adik-adik, Tuhan mau kita memakai pikiran kita, perkataan kita, maupun tindakan atau tingkah laku kita yang baik. Apapun yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, artinya yang keluar dari mulut adik-adik, maupun yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Contohnya, ketika adik-adik selama belajar dari rumah saja nih, kan adik-adik banyak waktu di rumah, ya. Tapi bukan hanya berarti waktu di rumah itu cuma sekedar main, nonton, tidur. Gak hanya itu adik-adik. Ketika kita di rumah, kan juga sebagian dari papa dan mama adik-adik juga kerjanya dari rumah kan. Nah, papa mama juga pasti suatu saat akan minta tolong adik-adik untuk membantu. Nah, ketika adik-adik lagi asik main nih gadgetnya, main handphone. Nah, ketika mama panggil, Morla tolong ambilin mama minum dong. Jangan asik aja main. Tapi apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang Morla lakukan? Iya, handphonenya ditaruh dulu, adik-adik langsung ambil, tolongin mamanya. Begitupun yang laki-laki. Kalau yang sudah besar nih, kelas tanggung, kelas kecil sudah bisa bantu bersih-bersih rumah, rapikan mainan setelah bermain, merapikan tempat tidur. Jadi melakukan segala kebaikan. Juga yang kakak adik, yang kakaknya bisa bantu adiknya mengerjakan
pekerjaan rumah atau tugas dari sekolah. Bukan berarti dibantu jawabannya ya, tapi dibantu cara mengerjakannya. Dan selain menggunakan kehidupan kita menjadi hal yang baik, yang kedua adalah misalkan adik-adik memberikan persembahan yang baik. Contohnya gimana Kak? Tuhan tidak pernah melihat jumlah persembahan yang adik-adik berikan. Tapi Tuhan mau adik-adik memberikan persembahan itu dari hati adik-adik. Artinya memberikan dengan tulus, dengan sukacita. Ketika mama papa berikan dari rumah persembahannya 10.000 misalkan. Nah adik-adik berikan semuanya yang telah papa mau berikan 10.000 itu. Jangan, aduh nanti kalau aku berikan semua aku nggak ada uang jajan deh. Adik-adik mampir ke warung, jajan dulu nih, beli minuman dingin atau beli coklat atau beli permen, ada kembaliannya. Nah jajan tadi di kantong nih, sisa uangnya buat persembahan kolektor pada saat infak. Boleh nggak kayak gitu? Baik nggak? Ya jangan ya. Tuhan mau ketika kita diberikan persembahan oleh papa mama dari rumah, Tuhan mau kita memberikan semuanya yang telah papa mama berikan dengan utuh dan dengan penuh sukacita. Nah yang ketiga adalah bersikap baik itu bagaimana? Apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu adalah sebagai ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu artinya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus terima kasih sama Tuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, kita berterima kasih sama Tuhan karena penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada hingga saat ini, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan sayang semua, sayang adik, ya, sayang papa mama, sayang Kamona, sayang kita semuanya. Nah, cara kita berterima kasih sama Tuhan adalah dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti yang tadi Kamona sudah sampaikan. Nah, jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Kak Mona mau biarlah adik-adik, Kak Mona dan kita semua terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui kehidupan kita yang tulus, jujur, bertanggung jawab, dan sukacita. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kita semua. Nah, sebelum berakhir, Kamona mau adik-adik ikutin ucapan Kamona ya. Kita ucapkan bersama-sama. Bunyinya seperti ini. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lagi ya, Kamona ulang ya. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa semuanya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami anak-anak-Mu telah boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini yang mengajarkan kami, yang mengingatkan kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pakailah kehidupan kami anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman kami, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.